mengenal budaya Indonesia, kurang afdol rasanya kalau kita nggak turun langsung. Oh, Kayak jelas sekarang itu. nih, Iya, saya mau iya. bikin satu kerajinan khas di Pangandaran. Iya. Tapi sebelumnya kita mau cari bahan-bahannya dulu. Ini udah dapet, namanya Iya, hata. hata. Hata, Ikuti iya. jejak saya, jejak petualang. Hata merupakan tumbuhan merambat yang tergolong jenis tanaman pakis. Tanaman ini termasuk dalam marga Lygodium. Berarti kalau misalnya daunnya sudah besar-besar, itu yang Iya. bisa diambil. Iya, jelas itu. Sama yang batangnya ukurannya? Ya ada? intinya ukurannya 1,4, 1,40 meter gitu. Bagian yang tumbuh merambat ini sebenarnya bukan batang, melainkan tangkai dan tulang utama daun. Bagian itulah yang dicari untuk dijadikan bahan baku kerajinan. Ini untuk mencari hatanya, adanya di permukaan-permukaan tanah dan juga hampir Iya. nyaru sama tanaman-tanaman yang lain. Nah, Ini tuh sebenarnya yang diambilnya yang tua, yang muda, atau yang gimana, Pak? yang tua. Oh, yang tua. Iya. Dilihatnya tua atau muda dari mana? Kan sebenarnya warnanya sama, Pak. Enggak, kan dari daunnya panjang. Dari daunnya merambatnya panjang. Kalau yang pendek itu yang muda. Oh, gitu. Untuk Yang buat diambil gelar besar. sesuai dengan kebutuhan saja, tidak Iya, semuanya betul. diambil. Dan habis ini saya sama Bapak mau langsung bikin kerajinan dari hatanya bersama dengan ibu-ibu juga. Makanya tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Hatanya setelah tadi sudah kita ambil dari hutan, selanjutnya kalau sudah kering, ini kita pecah. Kalau di sini namanya alatnya pemecah. Jadi fungsinya untuk ngebagi hatanya menjadi 4 bagian seperti ini supaya nanti ketika dianyam itu jadi jauh lebih lentur dan tidak mudah patah. Seperti ini. Cuma susah memang, dilihatnya gampang. Daerah Pangandaran merupakan salah satu sentra kerajinan tumbuhan hata, tepatnya di daerah Citumang, Kecamatan Parigi. Nah, kalau sudah dipecah seperti ini, selanjutnya yang dilakukan adalah penjemuran. Nah, proses penjemurannya pun nggak terlalu lama, hanya butuh waktu setengah hari kalau cuacanya bagus, panas. Dan selanjutnya itu masuk ke proses serut. Nah, ini Bu Baria lagi nyerut. Alatnya namanya penyerut. Supaya nanti ketika dianyam jauh lebih lentur lagi dan tidak mudah patah. Gini ya, Bu. Dimasukin ke sini. Iya. Oh, ini alat untuk penyerutnya pun masih sangat tradisional. Kalau kita lihat hanya dibentuk dengan balok kayu, terus dibuat seperti ini. Ketika kita buka, di dalamnya itu ada pisau dan juga permukaan kaca. Nah, fungsinya permukaan kaca ini supaya nanti ketika hatanya dimasukkan ke dalam, dia licin. Nah, begini. Nariknya nggak boleh kencang-kencang ya, Bu. Iya. Karena kalau kencang nanti putus. Setelah diproses, tanaman hata ini memiliki kekuatan dan kelenturan yang mirip dengan rotan. Jadi, mudah untuk dibentuk untuk berbagai macam jenis kerajinan. Nah, ini saya lagi diajarin nganyam sama ibu. Jadi kalau dilihat emang gampang, tapi lagi-lagi mata kita harus awas, harus teliti, dan harus sabar juga ya Bu ya. Kalau nggak sabar, gelangnya nggak akan jadi. Dibutuhkan keterampilan khusus dan kreativitas untuk menganyam hata, agar tercipta berbagai kreasi yang diminati turis, baik dalam negeri maupun mancanegara. Nah, sudah selesai ya Bu ya? Ini bener loh, nggak butuh waktu lama, hanya butuh 15 menit Ibu udah nyelesain satu gelang. Tadi aja saya ngerjain sebentar, udah tinggal nyelesain bagian sininya nih, setengahnya lagi. Dan hasilnya tinggal langsung dipakai. Ya Bu ya, berarti ini buat saya ya Bu? Jangan, nggak boleh. Nah, ini luar biasa sekali ya kreasi masyarakat Indonesia dalam mengolah satu bahan bisa menghasilkan nih kerajinan yang begitu bagus. Nggak cuma gelang aja, tapi kan tadi ada tas, terus nanti juga ada buat lampu, banyak sekali.
Dan saya bawa yang mana Bu? Bolehnya Bu? Ini Bu. Ini bisa saya bawa, ini juga saya bawa ya Bu ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih Bu ya.